أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Kita masih membahas mengenai bab cara syaitan menggoda manusia. Yang kita sudah bahas salah satunya mengenai melewati hati, kemudian melewati bisikan-bisikan, melewati pandangan dan bisikan-bisikan di dalam dada. Kemudian kita masuk ke dalam cara yang ketiga, yaitu melalui ucapan atau perkataan. Maka salafus saleh mengatakan bahwa yang namanya lisan, ucapan itu adalah gambaran dari hati kita, menunjukkan apa yang terkandung di dalam hati kita, baik pemiliknya itu suka ataupun tidak. Maka jika diibaratkan hati itu seperti panci yang isinya sayur, maka lisan itu seperti irus yang digunakan untuk menciduknya. Maka kalau kita mau mencicipi makanan, apakah makanan itu enak atau tidak, kan tidak bisa langsung diambil semua satu panci dirasakan semua, kan tidak bisa. Tapi kita ambil sedikit dengan irus itu, kemudian kita rasakan. Maka sama seperti hati. Ketika kita mau melihat hati seseorang itu bersih atau tidak, hatinya itu sehat atau tidak, maka bisa dilihat dari perkataannya, dari lisannya. Kalau orang itu lisannya baik, dia bisa menjaga perkataannya, maka dia juga bisa menjaga hatinya. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak bisa menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, berarti hatinya juga dalam kondisi yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, la yastaqimul imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba hingga lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Nah, di sini Rasulullah menunjukkan bahwa lisan itu adalah salah satu faktor penting bagi kita yang harus kita jaga, harus kita rawat. Kalau kita memang mau mempunyai hati yang baik, mau mempunyai iman yang lurus. Kemudian Rasulullah juga menekankan dalam hadis lain tentang pentingnya menjaga lisan. Beliau berkata ketika ditanya tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, maka beliau menjawab, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Mu'adz bin Jabal juga pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal perbuatan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Nabi pun mengabarkan kepadanya perihal pokok semua urusan, penopangnya serta puncaknya.
Sudah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahu mengenai penguat sekaligus yang mengokohkan semua itu? Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun memegang lisannya kemudian berkata, tahanlah ini. Maksudnya diminta untuk menjaga lisannya. Maka Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan hukuman disebabkan apa yang kita ucapkan? Maka Nabi bersabda, semoga ibumu kehilanganmu. Wahai Mu'adz, bukankah yang menelungkupkan manusia di atas wajah-wajah dan hidung mereka di neraka adalah karena perbuatan lisan-lisan mereka? Jadi ketika orang itu tidak bisa menjaga lisannya, ngomong sembarangan, tidak dikontrol, menyakiti orang lain, mengatakan hal-hal yang mungkar, maka hal ini itu bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka, bisa mendapat hukuman yang berat. Bahkan dalam Islam sendiri banyak sekali nih, lisan itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Perkataan itu bisa membedakan antara Islam dan kafir, bisa membedakan antara halal yang haram. Coba, antara orang Islam dan orang kafir itu hanya dibedakan dengan kalimat syahadat. Antara orang yang nikah dan orang yang zina hanya dibedakan dengan perkataan akad. Antara orang yang jual beli dan orang yang riba hanya beda dari akadnya juga. Jadi jangan tertipu dengan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa wah ini kan cuma ucapan, hanya cuma sekedar perkataan. Misalnya kalau kita ditanya, ada orang yang bilang, wah nggak apa-apa mengucapkan selamat Natal, selamat Konghucu, selamat Waisak segala macam, itu nggak apa-apa kan cuma perkataan. Jangan salah. Perkataan-perkataan seperti itulah yang kadang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga tubuh kita, menjaga diri kita dari kemaksiatan, melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan mungkar, tapi tidak mengontrol lisan kita, sehingga tidak peduli apakah kalimat itu membawa membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah membawa kemurkaannya. Maka Rasulullah bersabda, seseorang berkata, demi Allah, fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah berseru, siapakah yang lancang bersumpah atasku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Sungguh aku telah mengampuninya dan telah kuhapuskan seluruh amalmu. Kemudian dalam hadis lain beliau juga bersabda, sungguhnya seorang hamba berbicara dengan kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tanpa ambil peduli, maka dengan kalimat tersebut Allah mengangkatnya beberapa derajat. Demikian pula sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tanpa ambil peduli, maka dengan kalimat tersebut ia terjatuh ke dalam neraka jahanam. Jadi sini Rasulullah jelas-jelas mengancam bahwa kalimat itu ketika dia tidak mau peduli, tidak memperhatikan apakah kalimatnya itu disukai Allah atau malah dibenci Allah, ternyata itu malah kalimat-kalimat yang Allah murka kepadanya, maka bisa mendatangkan hukuman dan azab dari Allah Ta'ala. Ya contohnya tadi ada orang yang mengatakan, wah sungguh si fulan ini tidak akan diampuni Allah. Atau mengatakan kebalikannya, wallahi ini si fulan ini pasti akan masuk surga. Bukan parang seperti itu. Misalnya melihat ada orang meninggal, hatta meninggalnya di medan perang, ya. Wah ini ya wahi, kamu pasti akan masuk surga. Maka ini pernah ditegur oleh Rasulullah. Dari hadis Anas, dia berkata, ada salah seorang sahabat meninggal dunia, maka berkatalah seseorang, berikanlah kabar gembira berupa
surga. Jadi nggak pakai insya Allah, nggak pakai atas keinginan Allah, nggak langsung berkata pasti masuk surga. Maka Nabi kemudian bersabda, dari mana kamu mengetahui hal itu? Mungkin saja dia pernah berbicara tentang perkara yang bukan urusannya atau kikir terhadap apa-apa yang tidak menguranginya. Jadi jangan langsung memvonis orang itu masuk surga, apalagi memvonis orang masuk neraka. Nggak boleh. Karena tadi bisa jadi kalau orang yang kelihatannya baik, bisa jadi sebelum meninggal ada kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Dan bisa jadi ada orang fasik, ternyata sebelum meninggal dia sudah bertaubat. Makanya tidak boleh langsung mengatakan si fulan pasti tanpa masuk surga atau pasti masuk neraka. Kalau mau mengatakan seperti itu, katakanlah insya Allah. Allahu a'lam, bahwa Allah yang lebih mengetahui atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menekankan dalam hadis yang dimasukkan dalam kitab Arba'in Nawawi tentang pentingnya menjaga lisan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka barang siapa yang menjaga, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi atas segala perkara, baik itu perkara-perkara dunia maupun perkara akhirat. Lagi ngobrol, lagi duduk-duduk dengan teman, kalau kok tidak bisa berkata-kata yang baik, mending diam saja. Jangan malah lagi ngobrol, ngibain temennya, mencela temennya, ngomongin kejelekan bosnya. Daripada berkata-kata buruk seperti itu, mendingan diam saja. Jangan sampai lisan kita itu ternoda dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas yang bisa membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa lisan ini dimasukkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala sebagai salah satu pintu godaan dari syaitan. Karena tadi mudah sekali manusia untuk tergelincir di dalam pintu tersebut. Banyak sekali manusia yang dia itu bisa menjaga badannya, bisa menjaga dirinya dari berbuat kemaksiatan, dari perbuatan keji dan mungkar, tapi sulit untuk menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Akhir kata bahwa tadi pintu ketiga dari syaitan untuk menggoda kita adalah dari lisan kita. Maka mulai sekarang, mulai dari detik ini, mulailah kita menjaga diri kita dan lisan kita. Perhatikanlah apa yang kita ucapkan. Pikirkanlah apa yang mau kita ucapkan sebelum kita mengucapkannya. Supaya apa? Supaya ketika kita berbicara adalah perkataan-perkataan yang baik atau diam saja. Aqul qouli hadza, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nun wal qalami wa ma yastur fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.